berzikir dengan Al-Quran. Nah, tidak sempurna kalau kita hanya dapat kesadarannya, dapat pengetahuannya, namun tidak diamalkan dalam bentuk ketaatan pada Allah, pada Rasulnya, pada ulul amri. Jadi ada 4 bentuk zikir yang semuanya ada dasar Quran dan sunnahnya. Ketika kita sholat itu juga Allah dan Rasulnya mengajar kepada kita ada zikir, ya, akhimi sholat li zikri. Itu zikir kita dengan sholat gimana? Kita mengucapkan yang jaharnya, waktu jahar, dan ada waktu sirri. Nah, itu waktu kita subuh, ya, isya dan maghrib. Itu zikir bil jahri, sholat bil jahri, baca Quran bil jahri, ya, sholat bisiri, baca Quran bisiri. Ya, kita mengingat, atau misal siapa aja lah di antara kita bisa kita ingat Kang Ahmad. Nah, jadi saya menyebut Kang Ahmad berarti saya mengingat bil jahri. Gitu. Nah, namun walaupun tidak kita ucapkan, namun kita tadi udah ada anak-anak saling berkomunikasi bil jahri tadi. Insya Allah nanti hadir, ya, insya Allah kan gitu. Nah, itu kita melaksanakan ini bisirinya itu sudah dalam ingatan juga gitu. Kemudian ada namanya itu tau'iyah. Orang tau'iyah itu orang yang sadar itu mesti ada tanggung jawab. Nah, jadi ada pemahaman, penghayatan, dan tanggung jawab. Gitu. Kalau orang yang bertanggung jawab, insya Allah ya dengan qadarullah, ya, semuanya kita tidak ada yang menyalahkan satu sama lain, ya. Itu semuanya dengan izin Allah itu tadi kita bisa hadir. Gitu. Ya. Itu. Kemudian dengan adanya dzikru siri bisiri, ya, kemudian ada dengan kita mengamalkan apa-apa yang sudah kita dengarkan dengan jahri. Memang pertama apa yang kita dengarkan dari Al-Quran, sebenarnya ada dalil Quran dan sunnahnya gimana kan kita. Nah, kemudian diamalkan sebagaimana apa yang kita dengar, itu namanya itu kesempurnaan dzikir itu di situ. Ini secara simple, secara mudah, ya, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah SAW, nadhurallah itu dengan dot, itu di mana wajah itu berseri-seri, gembira, senang banget itu ini. Jadi orang-orang yang memiliki ta'amul, ya, artinya itu zikir yang sempurna tadi, dia akan diberkahi Allah itu memang punya kegembiraan, gitu, punya kebanggaan. Gitu. Wabidzalika fal yafrahu. Jadi ada kebanggaan. Nah, kebanggaan inilah istilah itu kita bangga dengan yang baik, kita bangga dengan yang benar. Itu kebanggaan di situ. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, fal yafrahu. Karena itu Allah datangkan kepada kalian itu sebuah kebenaran. Gitu. Nah, dengan kebenaran itulah hendaknya kalian berbangga, gitu. Jadi bukan bangga diri, namun membanggakan kebenarannya, gitu. Yang dibanggakan kebenarannya, bukan dirinya yang dibanggakan. Salah nanti kalau bangga diri, ya. Jadi bangga terhadap kebenaran, bangga terhadap kebaikan, itu yang dibanggakan. Gitu. Kita sendiri tidak ada apa-apanya, gitu. Jadi memfanakan diri kita, namun yang kita munculkan tadi. Nah, di sini ada sebuah kenikmatan yang nanti adanya kenikmatan keyakinan. Setelah ada itu ada kenikmatan kita bersilaturahim. Dasarnya dari situ, ya, membangun sebuah karakter, membangun sebuah binayah itu di situ, binayah murabi itu. Nah, kemudian ada istilah itu adanya apa? Kekuatan ukhuwah. Nah, maka ini yang kita bangun ke depan, ya, terus ini kita kuatkan, yaitu tentang kelemahan-kelemahan yang terjadi ini, maka kita sekarang jadikan sebuah landasan supaya tidak lemah, kan gitu. Nah, introspeksi dan kita obatin dengan karakter yang sesungguhnya. Kemarin ada kemungkinan karakter ini tidak dipegang atau ya penghayatannya masih kurang kuat, gitu kan. Tamasuknya, yaitu
dengan Quran, tamasuknya dengan sunnah Rasul, tamasuknya dengan sunnah khulafaur rasyidin ini kurang sungguh-sungguh penghayatan di situ. Nah, di situ ada kelemahan keyakinan. Kalau udah lemah keyakinan, yang terjadi akan silaturahimnya atau silahnya melemah. Hubungan kita dengan Allah lemah, hubungan kita dengan sesama yaitu ikhwan juga lemah atau sama akhwatnya. Itu di situ letaknya. Nah, kalau itu dua itu ada kelemahan, maka yang ketiga akan lemah ukhuwah, persaudaraan juga lemah. Dan ini terbukti. Makanya sekarang harus kita rajut kembali, kita bangkitkan kembali, kita tajdid kembali. Gitu. Tajdid di sini ada 5 landasan pokoknya. Itu. Di antaranya ada tentang keimanan. Jadidu imanakum bi la ilaha illallah. Itu satu bagian. Nah, itu ya. Satu pokok. Nah, itu pokok. Jadi pokok yang kedua dalam hadis yang sahih itu, yang mana ketika Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam itu datang di hadapan Rasulullah, kemudian menyentuhkan kedua yaitu kedua lututnya dan juga kedua tangan malaikat Jibril diletakkan di dua paha Rasulullah. Berarti malaikat Jibril menyerupai manusia itu ya. Ya Allah, karena itu ada kemampuan itu. Itu kan aslinya punya sayap yang banyak kan gitu. Allah alam. Nah, di dalam tajdid ini yaitu tajdid iqamatuddin. Sebenarnya tajdid ini ya, jadidu imanakum itu bagaimana kita ya jadidu memperbaharui itu, mengembalikan citra keaslian iqamatuddin itu. Itu ada 5 pokoknya. Gitu. Dan yang Rasul sebutkan itu diantaranya dari jadidu imanakum bi la ilaha illallah. Namun pertama yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah mahwal Islam. Itu. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam itu pokoknya. Namun di dalam masuk Islam secara kafah itu totalitas. Jadi pemahaman yang Islam itu menyeluruh dan totalitas juga. Ya alladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini aslul awal ya, dari usulul khamsah. Dan ini pembahasan seperti ini baru muncul sekarang ya, dan belum pernah kita dapatkan di kajian-kajian yang dari manapun, dan juga di dalam kitab apapun. Itu adanya baru usul salasah yang sungguhnya ada usul khamsah. Nah, kalau khamsah kemudian hanya diambil 3, berarti ada sebuah kekurangan, ada tirahnya. Nah, oleh karena itu dengan tajdid inilah kita kembalikan ya, bagaimana citra Islam, bagaimana citra iqamatuddin ini betul-betul kita berusaha untuk menyempurnakan ya zikir kita. Jadi zikir dengan iqamatuddin. Jadi iqamatuddin ini dizikirkan juga. Itu jahar itu. Itu jaharnya yang mana? Mahwal Islam itu jahar ya. Kita zikir iqamatuddin bil jahri. Itu zikir lah itu. Makanya majelis zikir itu luar biasa. Ya, sampai para malaikat pun hadir ini dengan adanya majelis zikir seperti ini. Jadi majelis zikir yang betul-betul ada wasalnya, ada sambungnya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan ya tidak sambung. Berarti zikirnya malaikat datang enggak kalau begitu kan itu. Nah, ini sebuah permasalahan tersendiri. Mudah-mudahan walaupun ini kita hadir ini diawali dengan yang segini ya, boleh katakan 6 orang ya, ini menjadi pengawal, dan ini akan bisa kita terus nanti tindak lanjuti di dalam membangun karakter building ya, di dalam
binah murabi ini. Dan ini kita rasakan sebagai ujung tombaknya. Yaitu, kalau ini tumpul bagaimana struktural ini? Akan tumpul pula. Bahkan dari awal saya sampaikan itu. Ya. Jadi ujung tombak untuk anukan ini boleh katakan bisa tumbuh dan berkembang terus ini, ya, adalah bagaimana membangun sebuah karakter building. Namun dalam struktural di apa namanya itu di 8 ada betul masuk rumah gitu. Itu ujung tombak dari pada apa strukturalnya. Namun di dalam karakter building adalah binayah ini. Jadi ada dua ujung tombak yang bisa kita kembangkan kan gitu. Ini luar biasa semuanya itu. Kalau ini kita punya sebuah wawasan yang betul-betul punya inisiatif yang dikembangkan di dalam perjuangan ini, nanti masuk rumah itu bisa berkembang. Umur Qura bisa berkembang. Wilayah juga bisa berkembang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sambung dan pastinya. Insya Allah. Jadi dengan zikir yang sempurna di situ. Targetnya zikir yang sempurna. Ya, zikir sempurna itu diawali adzikru bil jahri, adzikru bisyiri, ya. Kalau bisyiri kita setiap saat itu memang ada hafalannya gitu. Ya. Yang iqomatuddin itu memang nanti betul-betul dalil-dalil semua untuk bicara masalah jamaah, imamah, bai'ah dan itu memang insya Allah sudah memang itu yang sesuai dengan apa yang sudah di sudah diarahkan ya dari khalifah itu insya Allah semua seperti itu. Namun pokok-pokok yang tadi ada 5 pokok itu juga membangun sebuah landasan yang kokoh di dalam iqomatuddin. Yang pertama masalah Islam kafah ya, yang tadi kan rukun Islam. Yang kedua istilah itu syu'abul iman ya, yaitu cabang-cabang keimanan. Dalam hadis yang sahih ada sab'un wa bid'un wa sab'un atau situn wa sab'un. Ya, dalam satu hadis ada yang 73 sampai 79, satu hadis lain yaitu ada 63 sampai 69 cabang keimanan. Itu dalam hadis yang sahih. Paling tingginya la ilaha illallah, paling rendahnya adalah menyingkirkan yaitu semua keperluan lah kan gitu. Yang kelihatan mata seperti ada duri dan seterusnya itu anukan apa? Itu yang paling rendah. Namun yang karakter yang paling yang tengahnya adalah al-haya minal iman gitu. Itu dalam global daripada tadi asani gitu. Yang ketiga yaitu mahwal ihsan. Kalau nanti kita bisa buka YouTube kajian ini Ustaz Kiflan Zen ya. Yang Kiflan siapa itu yang itu tentang pembahasan al-muhsin itu masya Allah itu. Jadi orang-orang yang masuk surga itu bighairi hisab itu para muhsinin. Jadi muhsinin itu ternyata orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Muhsinin gitu. Nah, jadi mereka memiliki sebuah tingkatan-tingkatan ihsannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang asalis itu di atas nilai-nilai orang-orang yang beriman sudah di atasnya lagi kali ini. Jadi ada tingkatan gitu. Nah, tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah tingkatan di mana yang disebut fatrah kauniyah ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu inna likuli amilin syiratan walikuli syiratin fatrotan faman kanat fatrotu ila sunati faqad ihtada wa man kanat fatrotu ila ghairi dzalik faqad halaka. Nah, ini yang kita sebut sebagai aslu arabi. Ini sebagai global dulu nanti menjadi dasar-dasar kita yang insya Allah akan kita kembangkan di dalam tajdid ya. Tajdid dulu iqomatuddin ini. Nah, yang pokok yang keempat ini yang disebut fatroh kauniyah ya, kepada sunnah Rasulullah SAW. Fatroh kauniyah di dalam menghidupkan kitab Al-Quran. Fatroh kauniyah di dalam menghidupkan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Yaitu bentuk jamaatul ini apa khilafatul muslimin. Ini fatroh yang berapa dari yang keempat. Namun tidak pernah ada bahasan-bahasan yang
bersambung, ya, yang bersanad tadi, ini kan sebenarnya bersanad pada apa yang disampaikan Rasulullah itu. Fatrah kauniyah itu perubahan proses waktu dan perubahan proses aktivitas. Apapun yang terjadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada sedikit. Pas ini, kalau sekarang memang 6 orang, ya memang 6 ini, gitu. Nggak bisa direkayasa gimana, nggak bisa. Gitu. Dan tepatnya ya memang di sini kan gitu. Itu, ya. Kemudian kemarin harus besok, kemarin ada yang ditahan, gitu. Itu memang sunatlah seperti itu. Itu nama itu fatrah kauniyah. Kita kaji dalam kajian fatrah kauniyah. Nah, fatrah kauniyah ini bagaimana Allah SWT sebagai al-badi, ya. Al-badi itu menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada. Atau kemudian ada langit dan bumi. Ini al-badi, Allah al-badi. Nah, ini melalui sebuah proses, yaitu fatrah kauniyah itu. Ada proses perubahan waktu dan aktivitas. Itu, ya. Maka itu maha megahnya itu, masya Allah, ya. Namanya itu perusahaan Allah. Ini perusahaan Allah. Ini namanya masna Allah. Maka kita akan terkagum-kagum, yaitu dengan adanya son'ailah azza wa jalla. Maka dengan adanya ayat kauniyah inilah manusia itu oleh Allah diciptakan ada orang yang berakal sehat dan ada yang tidak berakal sehat. Maka ada 4 kekuatan yang ada di dalam tubuh manusia, semua itu sebenarnya sama. Itu. Allah semuanya berikan akal. Dan satu sisi Allah berikan hawa nafsu. Dan Allah berikan panji malaikat, juga diberikan panji korin dari jin, setan. Ketika kita selalu takar pada Allah, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang selalu zikir pada Allah, kan itu kan? Ya, dengan zikir bil jahri, bil syiril, kemudian bil syiril bil syiril asrar, ada boleh katakan itu juga nih, dengan rahasia itu, dan bentuk pemahaman dan penghayatan, ya, ini kajian-kajian yang sambung dan pas, kan? Kemudian disempurnakan dengan amal perbuatan. Ini kalau dengan ada malaikat ini, masya Allah. Jadi ada ilham, namanya ilham ketakwaan. Terus itu, makanya adanya nilai keimanan tambah iman, keimanan tambah iman. Jadi kita itu sebenarnya keimanan itu tidak berkurang, gitu. Terus bertambah. Apapun kadang-kadang kelihatan loyo, kelihatan sebenarnya itu tidak berkurang, gitu lah. Ya, ada tambahan. Nah, kalau memang berkurangnya itu kita karena boleh katakan sudah maksiat, atau dalam hati ketika ini namanya fujur, itu ada tiga nilai, yaitu al-kufur, yaitu mengkufuri nikmat-nikmat Allah, kemudian fasik, yaitu melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan, gitu kan? Namanya sebagai fasik, gitu kan? Pecundang, gitu kan? Yang ketiga adalah maksiat pada Allah. Nah, dari situ ini bagaimana kondisi orang yang dikasih oleh itu akal yang sehat, yaitu tadi bisa menyaksikan masna Allah, perusahaan Allah yang luar biasa ini. Sebagaimana sabda Rasulullah, innalil akil, sesungguhnya orang yang berakal itu, malam ya magluban ala aklihi, selama dia tidak dikalahkan oleh hawa nafsunya, gitu. Akal yang ditunggangi oleh hawa nafsu, maksudnya itu, yaitu siapa tadi? Dominasi korin. Itu. Korinnya ada pada diri kita. Yang ada jaminan korin Islam ada Rasulullah sendiri, kan? Apa kita dapat jaminan? Tidak, wallahu alam, gitu. Nah, namun kita bisa berusaha, dan mudah-mudahan semua diislamkan juga, amin, ya, gitu. Jadi korin kita diislamkan oleh Allah, bisa jadi, kan, gitu. Sehingga kita bisa namanya beruswah pada Rasulullah, gitu. Nah, itu yang kita harapkan, gitu. Nah, sehingga ini dominasi
akal sehat ini bisa kita perjuangkan. Maka orang-orang yang dikasih Allah akal sehat itu dia akan punya paket waktu. Jadi waktu yang kita miliki ini satu waktu, namun itu ada nilai paket itu. Nah, yang pertama kali waktu yang kita gunakan itu saatun yunaji fiha rabbuh. Jadi waktu yang pertama kali yang kita utamakan ya, prioritas tertinggi dalam hidup kita adalah tentang najwah Allah, bisikan Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah itu selalu berbisik pada kita? Iya. Allah itu juga berbisik pada kita. Kalau kita tidak meyakini ada bisikan Allah, mungkin kita tidak saksikan adanya struktural. Tidak kita saksikan orang-orang soleh di antara kita. Kan gitu juga. Gitu. Kita akan menyaksikan itu. Karena ini ada apa? Dia bernajwah pada Allah, berbisik pada Allah setiap waktu. Nah, di situ hanya ada tingkatan-tingkatan masing-masing takarubnya pada Allah. Ada tingkatan-tingkatan di dalam optimalisasi hubungannya dengan Allah, silahnya dengan Allah SWT. Di situ ada kekhususan. Gitu. Jadi di antara wali-wali Allah itu ada masing-masing juga ada tingkatan demi tingkatan. Dan hanya Allah yang mengetahui tingkatan itu. Kita tidak bisa menyombongkan diri. Hanya yang kita banggakan adalah kebaikan, kebenaran, kebaikan, kebenaran. Hanya Allah yang menilai dan Allah yang mengangkat derajat masing-masing di antara wali-wali itu sendiri. Jadi wali-wali Allah itu wali-wali semua cipta pada Allah, itu pada Allah. Namun itu pun ada tingkatan-tingkatan. Dan kita bersyukur pada tingkatan apapun yang ada di dalam apa namanya itu ridha Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nikmat semua. Yaitu serendah apapun wali Allah istilahnya itu, tingkatan itu kita nikmat banget, udahlah gitu. Nah, di situ itu rahasia kenikmatan. Makanya itu kan sebuah keyakinan ya. Nah, keyakinan tadi yang bisa nanti menjadi sebuah kekuatan dan perekat keyakinan itu sendiri. Jadi keyakinan itu karena kita ada namanya itu hubungan gitu. Dan hubungan ini sebuah proses kesuksesan kita untuk masuk surga Allah SWT. Itu dapat ampunan dan surganya, itu aja intinya di situ. Makanya perlombaan itu untuk apa? Kita berlomba-lomba kok mau datang mau ini apa sih? Tujuannya apa? Tidak ada yang lain kecuali ampunan Allah. Coba ampunan Allah. Ini bisikan di situ. Dan apa? Janahnya Allah. Dan ini hak ini bisa kita mohon pada Allah. Dan ini saya lakukan terus setiap waktunya. Itu doa itu saya lakukan. Itu doanya itu yang diajarkan Rasulullah. Saya dengan untuk kita saya kembangkan. Kalau Rasulullah Bismillah ala nafsi wa mali wa dini Allahumma dini bi qadaika wa barik fi ma qudira li hatta la uqiba ta'jila ma akhata wa la ta'khira ma ajalta. Itu. Gimana? Nah, itu hadis ya Imam Muslim. Nah, setelah itu saya kembangkan Bismillah ala anfusina ya, wa amwalina wa dinina Allahumma ardina bi qadaika. Nah, keputusan Allah apa aja kita di dalam struktur ya ada keridhaan. Wa barik fi ma qudira lana, dan berkahilah apapun yang ditakdirkan untuk kami kan gitu. Nah, hatta sehingga lanuhiba kami tidak ingin, tidak suka ya. Takjil itu menyegerakan gitu. Ma akhorta, apapun yang engkau tangguhkan. Jadi perlu kesabaran gitu. Tidak boleh tergesa-gesa gitu. Nah, disinilah kesabaran itu sebuah ketenangan dan kekuatan di dalam pikiran dan dalam hati, insya Allah ini yaitu insya Allah gitu. Ini kemudian wala ta'khira ma ajalta, dan kita tidak menunda-nunda sebenarnya. Nah, ini karakter yang seperti ini ya. Ma ajalta, apapun yang kau segerakan. Seperti untuk segera kita sholat jamaah, segera kita berpuasa, segera kita terus dalam baik dan benar yang kita banggakan. Nah, kemudian kita sebutkan Allahumma, tiap malam saya nekan ini ya, Allahumma ya engkau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kan kita akbarkan Rahman Rahim, tidak ada daya kekuatan Rahman dan Rahim. Allahumma engkau ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Itu ya dzakiflain min rahmati, engkaulah dan pemilik dua bagian rahmatmu gitu. Dan itu diberikan kepada hambanya gitu ya, di dalam surat Al-Hadid itu ya, itu yang ke-28 itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu
bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Apa itu nur itu? Yaitu supaya kita zikir bil jahri, bisiri, kemudian bisiril asrar, kemudian bil amal. Itu. Jadi kita fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan berpegang teguh Quran itu sebagai jalan keluar ini. Ya, kemudian sunnah Rasulullah dan juga sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin gitu. Itu cahaya. Ini cahaya kehidupan yang kita jalankan ini bukan main-main itu. Ya, cahaya kehidupan dunia dan akhirat. Tuh. Wa yaghfir lakum. Nah, makanya saya sajikan di doa begitu. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya da iflain mi rahmatik. Ya dal fadl azim. Khud lana haqqana. Tuh. Ambilkan untuk kami ya Allah hak kami gitu, miman dolamana wa adana, dari orang-orang yang zalim dan orang-orang yang memusuhi kami. Jadi kita bermusuhan sekarang itu betul-betul ini perang dunia ketika yang sangat besar. Jadi persiapan perang yang benar-benar ini ya gitu. Jadi saya sudah mohon gitu, birahmatika rahmatan lil alamin wa fi fadlika bimaghfiratik wa bi jannati, gitu kan? Ardiha ka ardis sama'i wal ard wa anta ghafurur rahim. Innaka ala kulli syai'in qadir. Saya kan itu apa? Berdiri ya di rumah saya dengan doa itu. Ya. Kalau ini kita mohon betul-betul apa? Sistem khilafah itu diamalkan betul-betul oleh penduduk bumi ini. Ini apa namanya, kita mengkaji namanya itu Aslur Rabi itu seperti itu. Luar biasa, ini real. Dan ini jadi jalan keluar dari segala bentuk fitnah. Ini Al-Quran yang kita pikirkan ini. Gitu. Jadi zikir dengan sempurna, zikir Al-Quran dengan sempurna bahasa ini. Nah, ini pemahaman yang harus kita miliki seperti itu. Jadi berzikir dengan Al-Quran secara sempurna itu ya kita sering mendengarkan kajiannya, sering mendengarkan murotalnya, ya, tilawahnya, dan kita hafal dan kita bisa memahami, menghayati itu, kemudian bisa mengamalkan sesuai dengan isi daripada Al-Quran, isi daripada sunnah Rasul, isi daripada sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Nah, kemudian jadi betul ini. Jadi Aslur Rabi ini sudah alhamdulillah ada. Nah, itulah bisikan yang kita dengan Allah seperti itu. Orang yang berakal yang pertama itu najwah, bernajwah gitu. Bernajwah pada Allah ya dengan Al-Quran, dengan sunnah ya gitu. Ini kita berbisik seperti ini, kita ada sebuah bisikan kan. Nah, kita yakin ada tidak pendamping dari para malaikat itu yang memberikan ilham ketakwaan seperti ini kan. Ya ini sebenarnya kan. Apa karena saya mengikut seperti di siang bolong? Enggak juga gitu. Ini sebuah nilai yang kita yakini. Yang kedua, wasa'atun yuhasabu fiha rabbuh. Nah, dan satu waktu ini kita persiapkan apapun yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Jadi kalimatnya ada Rabb yang itu. Ini kalimat Rabb inilah sebenarnya kita itu diuji, atau kita kadang-kadang itu pokoknya dijadikan seperti apapun lah itu. Itu karena adanya Rabb ini, kalimat Rabb ini nanti gitu. Dalam apa namanya itu kajian panjang gitu. Makanya disebutkan nanti adanya binaya murabi. Karena kalimatnya hanya Rob itu yang jadi masalah. Kenapa di penjara, kenapa dibunuh, kenapa difitnah? Ya karena kita ada Rob itu gitu. Kalau tidak ada Rob, Allah sebagai Rob ya tidak ada itu. Ya itu. Nah, ini yang kedua. Maka apapun yang kita lakukan ini insya Allah menjadi jatuh takwa, yaitu bekal-bekal pelaksanaan ketakwaan ini menjadi bekal yang insya Allah menyelamatkan hisab di padang.